وبسط في رزقه وأرسل في أثاره فليصل رحمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati dan kami muliakan guru kita bersama almarhum Bapak Ustaz Haji Abdul Majid SPDI beserta muridnya yang saya hormati. Begitu juga yang saya hormati para pemangku jabatan di lingkungan Yayasan Lia, baik dari Setum Lia, LB Lia, LDC Lia, Dapen Lia, UL Lia, Opkar Lia, dan kesemuanya yang saya hormati dan tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada seluruh pemangku jabatan di lingkungan Yayasan Lia. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur pada kita senantiasa selalu menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah rutinan kita pada bulan ini yaitu pada tanggal 10 atau hari Selasa ini yang mudah-mudahan senantiasa seluruh langkah ibadah kita, langkah-langkah kita dari kediaman kita menuju kantor, dari ruangan kantor menuju ke Masjid Al-Jazaiya ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam yang dibacakan dari dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai sekalian yang mudah-mudahan senantiasa kita bisa selalu dalam menjalankan ajarannya dan tentunya kita jangan meninggalkan larangannya dan kita berharap agar pula kita semuanya akan mendapatkan sahabat umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahmatullah, izinkan saya untuk membacakan sunnah acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari mewakili takmir Masjid Al-Jazaiya yang akan diwakili oleh Al-Mukarram Bapak Sudiono SE karena Bapak Hadian Fauzi SPD tidak bisa hadir, istrinya kurang sehat. Untuk itu nanti kita sama-sama berdoa. Kemudian nanti langsung tausiah dan musafahah doa penutup. Baik, untuk mempersiapkan mari kita buka acara pertama dengan membaca suratul Fatihah yang mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah seluruh rangkaian dari acara pada siang hari ini senantiasa selalu mendapatkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Langkah-langkah kita dari ruangan kerja kita mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apa yang oleh kita semua baik yang masih single ataupun yang sudah double mudah-mudahan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli sholihan wa la hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga umur Quran suratul Fatihah kita baca Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah senantiasa mencatat kebaikan kita, amalia kita di hadapan Allah SWT. Selanjutnya acara kedua yaitu sambutan yang akan diwakili langsung oleh wakil ketua DKM Al-Mukarram Bapak Sudiono SE. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Adi Corong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi azizil ghafur allazi ja'ala bil islamil hadi bil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khadimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Majid SPDI, mata nambahu bituli hayati, dan semoga beliau istiqomah dalam dakwah untuk selalu mencerdaskan umat, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas Yayasan Lia. Yang saya hormati para penasehat, pengurus DKM Masjid yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Yang saya hormati para pejabat Lia, pengurus penasihat ya ada ya? Oh ada mewakili Pak Darul, alhamdulillah hadir. Para jamaah sekalian
yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikhtiar kita setiap hari semoga Allah ridho dan nanti kita masuk surga bareng-bareng. Amin. Yang pertama tentunya saya mewakili daripada Ketua DKM Bapak Ustadz Hadian, hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan, dan juga sekaligus mewakili pengurus DKM mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan para jamaah sekalian, sehingga kami terus berbenah untuk memberikan pelayanan terbaik agar kenyamanan dalam setiap ibadah di masjid ini menjadi harapan kita semua. Yang kedua, insya Allah sebelum puasa nih kita kebut nih ya, kemarin kami kumpul dan menghadap Pak Ketua Setum bahwa nanti keran air yang ada sekarang ini akan kita ganti satu warna, satu model. Kalau sekarang kan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang. Lagi, saya tuh lagi belajar bahasa Bima jadi kadang keliru lah. Setelah gaya bojo, yo. Jadi itu insya Allah akan kita ganti keran air, kemudian juga bagaimana solusinya agar setiap keran dari jumlah keran itu kalau dipakai 5 orang, sisanya 6 ke 7 itu kecil sekali, nggak deras. Nah kita sedang memikirkan. Yang kedua, kita juga akan coba menambahkan awning untuk dan tempat duduk untuk lepas dan pakai sepatu. Ya karena kalau lepas pakai sepatu khususnya laki-laki kan susah sekali nih ya, karena tidak ada tempat duduk. Insya Allah sudah disetujui ya untuk awning, nanti kita akan buatkan RAB-nya. Kemudian juga kita akan coba pengecatan dan juga tambal menggunakan aspal cair, karena di atas tempat air wudhu itu rembes Pak ya, bocor ya. Ya. Kemudian juga nanti sebelum dan kegiatan-kegiatan selama Ramadan tetap ya, kami udah rapat kemarin cukup banyak juga, nanti kita akan sampaikan melalui banner yang ada di depan pintu masuk masjid. Yang terakhir, permohonan tentunya kami pengurus pasti ada kekurangannya. Untuk itu dimohon maafkan ya apabila selama ini dalam mengurus masjid maupun jamaah kurang berkenan. Mungkin pas pernah lihat air dispensernya warnanya berubah hijau gitu ya, atau habis belum tergantikan, mohon maaf, karena kami memang tidak hanya fokus di masjid tapi ada pekerjaan lain. Marbotnya pun demikian Pak Ustaz. Jadi tetap kita akan coba berbenah. Ya sekali lagi kami mohon maaf, bukan minta maaf yang seluas-luasnya. Ini kalau angkatan darat, kalau angkatan udara setinggi-tingginya, kalau angkatan laut sedalam-dalamnya Ustaz. Jadi sekali lagi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 1 malam ya. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Mukarram Bapak Sugiono SE selaku wakil dari Ketua DKM, yang intinya mengucapkan juga banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap para jamaah yang selalu setiap bulannya dipotong gajinya untuk kegiatan di masjid ini. Yang kedua, tentunya permohonan maaf apabila di sana sini dalam melayani bagi para jamaah tentunya tidak berkenan, terlebih seperti tadi disampaikan air minumnya agak hijau karena memang tadinya disinari matahari kalau pagi, baru ngeh pas sekarang lah kok ini botolnya jadi berlumut. Nah itu digeser menjadi sebelah dalam. Untuk itu atas nama seluruh kepengurusan DKM mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang surat-suratnya. Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa insya Allah untuk tanggal 23 Februari kultum dari luar insya Allah akan diisi oleh Mukarram Bapak Ustadz Haji Syarifuddin bin Bapak Zaidi. Untuk tanggal 3 Maret akan diisi oleh guru dari Al-Mukarram Bapak Ustadz Masjid, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Kursi Ahmad SPD MPD. Kemudian yang ketiga langsung diisi oleh guru kita pada tanggal 10 Maret. Tapi belum ngomong sama beliau, insya Allah beliau akan mengisi tanggal 10 Maret
2026 dalam rangka kultum Ramadan. Demikian beberapa informasi yang disampaikan. Selanjutnya ditambahkan pula terima kasih pada para donatur, baik berupa makanan, minuman, terlebih-lebih doanya, sehingga pelaksanaan daripada acara tawafufan sementara pengajian rutin bulanan ini bisa terselenggara oleh karena bantuan dari semua para donatur yang mudah-mudahan senantiasa dikabul oleh Allah SWT. Ala hadirin wa ala kulli salihah wa ala hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi memohon kesediaan baca suratul Fatihah yang terkhusus kita niatkan untuk mendoakan Wakil Direktur Ebelia yaitu Bapak Ahmad Darulurun yang insyaallah pada tanggal 17 bulan ini akan melaksanakan ibadah umroh. Untuk itu mohon agar kiranya beliau diselamatkan oleh Allah pulang perginya, dijadikan umrohnya mabrur dan mabrurah. Ala hadirin wa ala musholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Majid. Kepada beliau kami persilakan dengan segala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Lia Al-Ikhlas Lia, Bapak Hadian Fauzi, Akhinan Kiram Bapak Sudiono, Ustadz Budi dan yang lainnya. Semoga senantiasa Allah berikan pertolongan, Allah berikan rahmat untuk terus berkiprah lebih baik menjalankan dakwah Rasulullah SAW di lingkungan dia ini. Dan tentunya pula yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Lia dan Bapak Ibu semua yang hadir. Semoga Allah tetapkan kepada kita kebaikan yang banyak, keberkahan di dalam umur, keberkahan di dalam rizki, keberkahan di dalam ilmu, keluarga dan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, perjalanan 1 tahun kita sama-sama belajar di sebuah momen yang difasilitasi oleh pengurus DKM Al-Ikhlas Lia. Syukur alhamdulillah ada saling membantu yang luar biasa. Itulah yang disebut energi ibadah. Sebab ibadah itu tidak hanya berjalan pada satu real ibadah itu sendiri, tetapi pada dasarnya ibadah itu akan meluncurkan energi-energi yang lain. Taklim itu ibadah,
sebuah energi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari taklim itu kemudian terpendar energi berbagi, terpendar energi untuk lebih baik lagi. Maka bersyukur kepada Allah, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan kita masih diberi oleh Allah istiqomah dan kemudahan di dalam menjalankan yang senantiasa kita lakukan. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan setiap bulan dan seluruh program-program yang disediakan oleh pengurus demi mencerdaskan dan memperbaiki ketakwaan kita, itu adalah ikhtiar kita untuk lebih baik menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab proses kebaikan itu bisa kita lakukan di dalam ketaatan kepada Allah jika ada ilmu yang menunjang ke arah sana. Dan inilah yang kita inginkan dengan berkahnya perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah berikan kepadanya kemudahan di dalam memahami agama. Dan alhamdulillah kita saling membantu pengurus jamaah dan seluruh pihak-pihak yang terkait. Semoga semuanya diberikan pahala yang besar. Amin. Dan dengan itu Allah berikan hadiah-hadiah yang lebih besar, baik zahir maupun batin di dalam pelaksanaan kegiatan program-program yang ada di masjid ini. Saya hanya sedikit aja Bapak Ibu ya, untuk menguatkan kita. Proses ilmu yang kita cari itu artinya kita memahami apa yang perlu kita pahami. Tetapi apakah orang sudah paham itu kemudian dia diberi taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa yang dia pahami? Ternyata tidak. Banyak orang yang ngerti sholat itu wajib, ngerti bacaannya dari awalan sampai akhiran, gerakannya begitu luar biasa, tetapi faktanya ada yang meninggalkan sholat wajib. Itu berarti ilmu yang dia pahami tetapi tidak diberikan oleh Allah rizki manfaat dari ilmu itu. Maka kita yang bergelut, berikhtiar dengan programnya, dengan hartanya, dengan tenaganya untuk melanggengkan tradisi keilmuan ini, maka mintalah kepada Allah agar ilmu kita diberikan kemanfaatan. Minimalnya manfaat buat diri sendiri. Itu yang disebut dengan ilman nafi'an. Syukur-syukur kalau dari sini Bapak Ibu bisa mengajarkan yang lain. Itu yang disebut dengan muntafi'an bih. Ada hal yang disampaikan ke orang lain dari ilmu yang kita terima dari para guru-guru kita, sehingga penyebaran kebaikan itu bertambah luas. Dan dalam pembahasan ilmu yang bermanfaat ini 3 saja ya Bapak Ibu ya, untuk tafakur kita. Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah ma yazidu fi khaufika ila rabbika. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan menambahkan dirimu lebih takut kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Boleh titel bergelar merentet, tetapi dia mudah korupsi, dia mudah ngegencet bawahan, mohon maaf, itu bukan ilmu yang diberikan kemanfaatan oleh Allah kepadanya. Tetapi dengan ilmu yang diberikan kemudian dia merasa takut kepada Allah, sehingga apa yang Allah perintahkan dia laksanakan, apa yang Allah larang dia berikhtiar untuk menjauhinya. Rasa batin di dalam hati kita bahwa kita takut kepada Allah
dengan cara kita menjalankan perintah Allah. Apakah yang diperintah kemudian kita jalani, yang dilarang kemudian kita jauhi. Itulah sisi bahwa kita telah diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Guru-guru kita ngajarin siapa saja orang yang berani berbuka puasa di bulan Ramadan bi ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu, tanpa ada dispensasi keringanan yang diizinkan oleh syariat, bukan sakit, bukan sedang menjadi perjalanan, bukan sedang menjadi musafir, bukan orang yang tua renta, bukan orang yang sepuh, bukan orang yang punya penyakit menahun yang itu sudah susah diharapkan kesembuhannya, bukan orang yang bekerja di tempat-tempat yang berat. Kalau ada orang di luar dari yang disebutkan tadi itu berani berbuka puasa di bulan Ramadan, maka Rasulullah katakan itu tidak akan pernah bisa dibayar walaupun puasa sepanjang tahun. Kalau itu hadir kepada diri kita ada rasa takut, maka berikhtiar kita berpuasa, menjalankan itu. Dan takut yang Allah kasih kepada kita sehingga kita melaksanakan perintah Allah, itu berarti ilmu yang kalau di pesantren disebut dengan rosikhi, ilmu yang menancap ke sanubari, bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar penyampaian retorika sehingga dijadikan seperti orang hebat di dalam menyampaikan sesuatu, tetapi ilmu itu adalah tercermin di dalam perilaku kita. Apalagi Bapak Ibu, sama-sama kita tularkan itu. Nah, saling nasihat menasehati. Kalau kondisi puasa nanti ada orang yang berani makan di luar, kan saya mohon maaf bukan muslim, saya lagi halangan, bu ya tahu diri bahwa ini adalah bulan puasa. Kan dulu ada orang Majusi yang anaknya makan pagi-pagi, dimarahin habis-habisan tuh Bapak Ibu. Dimarahin, kamu tuh nggak ngerti ya, orang pengikut Muhammad itu lagi puasa, oh kamu makan di tengah di luar. Sebab itu orang Majusi ini yang dari lahir keturunan Majusi sampai menjelang ajalnya, dan waktu menjelang ajalnya Allah berikan hidayah kepadanya bisa masuk Islam. Masya Allah. Ya seharusnya kita lebih patut, ya kan? Ya kan? Yeah. Seharusnya kita lebih patut menghormati. Toh bulan Ramadan ya pasti tidak berjalan sepanjang tahun. Maka saling menghormati, saling mengingatkan. Kita lihat di sana ada kantin, beri pengertian. Jaga suasana Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat adalah ma yazidu fi ibadati rabbika. Ilmu yang akan mempengaruhi diri kita untuk lebih menambah ibadah. Nah, itu masuk tuh ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ngerti puasa itu bisa menjadikan pengampunan dosa kita yang telah lalu, pasti kita berikhtiar puasa dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ngerti diberikan pengarahan dari guru-guru kita bahwa Ramadan ada sholat terawih yang dengan pelaksanaan sholat terawih diampuni dosanya yang telah lalu, wah pasti kita berikhtiar melaksanakan terawih. Kalau kita tahu semua amal ibadah di bulan Ramadan berlipat ganda, semuanya setuju kaum muslimin. Yang hanya tadi perbedaan adalah bagaimana lipatannya. Tetapi semuanya setuju, seluruh amaliyah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kalau satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran di luar Ramadan itu 10 kebaikan, bagaimana Allah beri kasih kepada kita di bulan Ramadan. Maka kita berikhtiar untuk membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kalau kita ngerti sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa, berikhtiarlah kita bersedekah.
Kalau kita ngerti, diberi pemahaman bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebuah jawaban untuk hadiah kepada kita yang umurnya pendek-pendek, yang fisiknya enggak banyak kuat ini, diberikan khusus kepada umat Muhammad, maka kita mencari itu dengan sebaik-baiknya. Itulah kita perlu la haula wala quwata illa billah. Ilmu yang kita dapat kemudian merangsang atau mendorong kita untuk berbuah, itu yang disebut dengan ilmu nafiun atau ilmu yang bermanfaat. Semoga kita ditolong semua Bapak Ibu. Dari perjalanan Ramadan kita sebulan nanti, Allah tolong kita bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya, bisa bertarawih, bisa bertadarus, bisa semangat sholat berjamaah, bisa sering terus menebarkan kebaikan-kebaikan. Khusus dari Ramadan kita lebih intens, lebih bertakarub kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga Bapak Ibu, ilmu yang kita dapati itu akan menjadi manfaat untuk kita apabila ma yazidu fi ilmika fi tafsiri uyubika, ilmu yang akan menambahkan diri kamu untuk lebih mengerti berbagai kekuranganmu. Kalau orang yang belajar kemudian dia ngerti bahwa dirinya banyak kekurangan, oh iya kok ini begini, berarti saya masih kurang. Oh begini, berarti saya masih kurang baik. Itu berarti ilmu itu menancap pada diri. Kalau kita tahu bahwa Ramadan itu menawarkan ampunan, baik dari puasa maupun terawihnya, baik dengan membagi berbuka puasa kepada orang lain atau mencari Lailatul Qadar dalam ketaatan yang bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun yang kemarin. Maka dengan itu kemudian kita ngerti, dengan ilmu itu kita masih banyak kekurangan, bahwa kita bisa jadi masih banyak dosa dan kesalahan, gitu kan? Maka dengan itu kita berikhtiar untuk melakukan itu supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang lebih menambahkan diri kita lebih takut kepada Allah. Ilmu yang lebih menambahkan diri kita lebih banyak beribadah kepada Allah. Ilmu yang lebih menambahkan diri kita untuk lebih mengerti berbagai kekurangan kita. Maka ada istilah orang banyak ilmu itu seperti ilmu padi. Dia lebih merunduk, lebih melihat diri sendiri. Makanya kalau di bulan Ramadan banyak ikhtilaf ini, banyak ikhtilaf itu, kepintaran. Udah, yang mau 11, yang mau 23, yang mau kunut, yang mau apa, mereka semua bersandar dengan ilmu yang telah dipelajari. Kalau kita ngopen-ngopenin itu, sedangkan ilmu kita nggak seberapa, itu tanda bahwa diri kita belum mengenal kekurangan diri kita. Demikian ya Bapak Ibu ya. Ini ngantuk apa serius ya? Serius. Ngantuk. Waduh, makanya saya kalau di sini mau ceramah serius tuh bingung gitu. Padahal pengennya tuh serius biar pada bener gitu. Ya udah, mau ada yang ditanya nggak? Saya kasih waktu 10 menit lah ya. Ya. Nanti saya izin Bapak Ibu tidak ikut musafahah, langsung izin pulang ya. Silakan. Baik tentang ibadah Ramadan atau yang lainnya. Mungkin ibu-ibu 1, bapak-bapak 10, banyakkan. Ini Ustaz, dari saya ada 2 pertanyaan nih Ustaz ya. Pertama tentang ini antara doa tahajud dan menjawab azan. Ada seseorang gitu ya, seseorang sholat tahajud di ujung waktu subuh gitu ya. Iya. Nah ketika salam ada azan. Nah mana yang lebih afdol? Apakah, karena kan tidak mungkin dua waktu, Iya. satu waktu itu 2 ini ya, 2 kegiatan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sholat tarawih yang 10 ya, kalau saya judulnya saya 11 rakaat. Iya. Ya. Nah kan ada mengatakan hadis bahwa sholat tarawih itu yang abdul itu ini dengan imam ya, artinya berakhir bersama dengan imam. Iya.
Nah kalau yang 1 rakaat itu afdolnya apakah dikerjakan di rumah atau kalau di rumah kan berarti tidak bareng dengan imam kan? Witirnya gitu ya. Nah kalau saya ini mengikuti witirnya kan harus menunggu gitu ya. Menunggu ini ngapain nih? Iya. Ngapain pulang dulu juga balik makan ke masjidnya juga balas gitu ya. Iya. Apa yang harus saya lakukan itu? Ustaz, itu 2 pertanyaan itu. Iya. Pertama Bapak Ibu ini masuk dalam ilmu yang harus kita kuasai. Dalam sebuah amal, idza ta'arada bainal a'mal, ketika bersinggungan 2 amal kebaikan tentunya ya, maka lihatlah tinjau mana yang lebih utama. Yang ditanyakan bagus ketika orang habis sholat tahajud, habis salam, seyogianya kan doa. Ada doa tahajud memang ya. Allahumma anta nurus samawati wal ardi wa man fihin itu. Yang kita minta ampunan dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun kecil, yang sengaja maupun itu ada doanya seperti itu ya di dalam kitab Sahih Bukhari tentang doa tahajud. Tetapi setelah itu langsung ada ajar. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah menjawab ajar. Jadi antara doa tahajud dengan menjawab ajar, itu yang lebih utama, menjawab ajar. Kenapa? Karena doa tahajud setelah menjawab ajar kemudian Bapak langsung doa lagi, itu boleh. Sama dengan waktu itu saya kemarin akad itu ditanya, ibu-ibu tuh bagusnya langsung sholat apa nunggu azan selesai? Padahal kan waktu sholat sudah bisa masuk. Ya tetap jawabannya yang lebih utama adalah menjawab azan dulu. Syukur-syukur habis menjawab azan bisa qobliyah, baru sholat wajibnya. Begitu bagus itu. Jadi kalau ada 2 amal utama, maka pilih yang paling utama. Dan dalam hal antara doa dan menjawab adab itu lebih utama. Yang kedua saya kurang tahu bagus ya tentang hadis yang katanya harus bersama sampai dengan imam tarawih, saya nggak tahu itu. Karena saya beberapa kali ada ceramah juga mungkin. Iya. Salah satunya juga di sini. Saya nggak ngerti kalau misalnya Bapak Ibu ada redaksi hadisnya, silakan ya. Malah itu jadi ilmu, atau mungkin redaksi makalah ulama yang mengatakan bahwa sebaiknya sebaiknya harus bersama dengan selesainya bersama dengan imam. Saya belum menunggu. Artinya itu hanya sebuah ikhtiar kebersamaan supaya kita menuntaskan pelaksanaan tarawih. Karena kejadiannya kan kalau di masjid saya gitu ada jamaah yang 10 keluar, sementara ini kan 23 gitu kan. Boleh nggak jadi masalah. Iya, makanya ini yang satunya ini waktu witirnya ini nih di rumah, atau sementara ingin mengejar kesempurnaan bersama berakhirnya di rumah. Jadi kalau saya sarani silahkan, nggak apa-apa, langsung pulang ke rumah untuk menyelesaikan witir daripada nanti witirnya nggak dilaksanakan. Itu ya bagus ya. Jadi saya memang belum ketemu pendapat sebuah keterangan yang mengatakan bahwa sioknya itu hanya ikhtiar, bahwa beribadah lebih bersama itu lebih mudah untuk menuntaskan. Tapi jika sekiranya kita memang biasanya sekian rakaat, kalau nunggu sampai sekian rakaat kan lama ya, maka silakan kalau ke rumah untuk menyelesaikan witir. Silakan Ibu, ada yang ditanyakan? Ibu. Halo. Ibu. Hati-hati Ibu ya, jangan gampang-gampangan jadi musafir ya. Kan kadang-kala saya ketemu di Tanah Abang tanggal 20 Ramadan kok pada jadi musafir semua. Ibu-ibunya jilbaban lagi, ada 7 orang. Saya berprasangka ini mensnya lagi janjian. Kalau dihitung jadi musafir kan harus 85 km dong. Sedangkan ke Tanah Abang kan baru belum musafir. Jangan ya Bu ya,
Jangan ke Tanah Abang alasannya musafir ya. Enggak Pak Ustadz, saya nggak jadi musafir, saya sakit. Kenapa sakit? Keinjek teman-teman saya, atit. Itu bukan sakit ibu ya, itu baru atit, bukan sakit. Tentunya sakit yang membahayakan diri ketika kita melakukan puasa. Ibu-ibu ya, saya terangin sama ibu-ibu juga, nyicipin makanan gak batal loh ya, silakan ya, kalau buka nyicipin makanan boleh, tapi hanya sekedar di lidah kemudian di delpeh. Jangan nyicipin kayak kita nyicipin makanan di kondangan ya, gitu ya. Apalagi nyicipinnya setengah piring itu bukan nyicipin itu. Hati-hati itu nampak tuh. Ayo silakan ibu-ibu, bapak-bapak, ada lagi satu pertanyaan lagi. Cukup. Ibu-ibu nggak ada yang nanya? Nggak ada ya? Iya, banyak. Untuk pertama membayar fidyah itu apakah memang di akhir Ramadan atau bisa dicicil? Ya ibu bapak, orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan ketika dia sudah masuk kategori mukallaf dan mampu mengerjakan puasa, ya maka dia wajib berpuasa. Tetapi di dalam pelaksanaan kewajiban berpuasa tergantung istiqomah. Yang tidak ada udzur syar'i maka dia wajib berpuasa dari subuh sampai maghrib. Yang ada udzur syar'i, orang yang sakit, orang yang menjadi musafir, dia harus mengqadha di hari yang lain. Orang yang sudah tua renta atau karena sudah penyakit menahun, dia boleh nggak puasa, tetapi dia bayar fidyah. Nah, bayar fidyah itu kapan? Bayar fidyah itu boleh langsung di hari itu sendiri. Boleh. Mau dilumpukin sampai hari terakhir boleh. Kalau sampai hari terakhir Ramadan ternyata keuangan belum cukup, boleh di hari selanjutnya. Yang penting dibayar, karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fidyah itu jumlahnya adalah makanan 1/4 dari zakat yang kita kasih. Zakat berapa? 3,5 dibagi 4. Udah bingung-bingung 1 liter aja. Ya kan, 3,5 berapa? 0,6 liter kan bingung beli di warung. Bu, beli beras dong, berapa? 0,6 liter. Lu aja yang literin dah. Langsung kalau 1 liter berarti sudah cukup dan lebih. Dan itu diberikan 1 liter itu untuk 1 orang fakir miskin, dan itu sudah membayar 1 hari puasa yang kita tinggalkan kalau kita dalam status orang yang gak kuat puasa. Nenek, kakek, orang tua kita yang sudah sepuh, orang pikun tergantung Pak. Kan banyak yang muda udah pikun kan, kebanyakan judol. Oh ya itu ya betul Pak, itu udah sepuh biasanya kayak gitu. Dan orang yang sudah yang berpenyakit menahun, yang susah diharapkan kesembuhan, kan banyak ya. Orang yang umurnya masih muda pernah kena penyakit gula, yang kalau puasa jam 12 udah ngeleper, udah nggak kuat. Nah itu udah susah disembuhkan, maka dia boleh nggak puasa, tetapi dia tetap wajib melakukan puasa dengan cara fidyah. Gitu Pak Zami ya. Jadi boleh di awal waktu itu, boleh sekalian nanti di hari terakhir, dan boleh setelah Ramadan untuk menyelesaikan fidyah. Yang bayarnya siapa Ustaz? Ya. Yang bayarnya siapa? Kalau diri kita. Kalau misalnya orang itu tidak mampu ya, tidak berpenghasilan. Kalau yang punya pensiunan sih aman gitu. Kalau misalkan dia tidak punya penghasilan, siapa yang membayar? Apakah di kewajiban sama keluarganya? Keluarganya. Kalau keluarganya juga nggak mampu, kalau dalam hukum Islam baitul mal, kas negara. Ya kalau kas negara nggak ada, ya kas masjid. Boleh ngomong, kan kas masjid kan termasuk kaum muslimin. Nah, itu termasuk dalam wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi kalau seorang muslim nggak mampu, ya seorang muslim yang lain harus bertanggung jawab. Seharusnya seperti itu. Udah ya.
baru nemu. Baru nemu. Aduh, ya silakan Pak. Melengkapi tadi. Saya kalau nggak jawab pertanyaan Pak Arifin takut nggak selamat pulang. Silakan Pak. Tadi apa dari Pak Manzim tadi yang tentang fidyah ini tentang zakat. Iya. Ini ada kasus gini Pak. Mungkin pertanyaan juga merancang buat kita semua ya. Apakah hukumnya zakat itu diberlakukan untuk mereka yang sampai dengan akhir Ramadan? Seperti gini misalnya, ada si fulan beliau meninggal, almarhum meninggal ini di tengah-tengah Ramadan. Iya. Kemudian ada lagi fulan meninggalnya di akhir Ramadan. Iya. Pertanyaannya adalah apakah si fulan A ini wajib baca zakat ketiga gitu? Karena waktu kita sempat kasih pemberitahuan pada jamaah itu kadang jadi pertanyaan, Pak, kalau bapak saya meninggal di tengah Ramadan, wajibkah bayar zakat? Jadi pasti ya. Iya, Pak Arifin, kepada semua Bapak Ibu, zakat fitrah itu salah satu syaratnya menemukan terbenamnya malam tanggal 1 Syawal. Itu ukurannya. Jadi kalau anak cerot keluar 5 menit sebelum maghrib di akhir Ramadan, dia zakat. Kalau orang meninggal 5 menit sebelum maghrib dari akhir Ramadan, dia nggak wajib zakat. Karena syarat dari zakat fitrah adalah menemui terbenamnya akhir Ramadan atau terbitnya hilal 1 Syawal. Itu batasnya. Jadi kalau dia di pertengahan Ramadan dia tidak zakat, itu memang yang dia meninggal di pertengahan Ramadan dia tidak wajib zakat. Gitu ya Pak Arifin ya. Jadi batasannya malam. Makanya kan tradisi kita banyak yang bayar zakat malam takbiran. Padahal sebenarnya dari tanggal 1 boleh, gitu ya. Kenapa tanggal 1? Padahal Ustaz Budi belum buka zakat tuh. Enggak takut meninggal. Yang enggak gitu juga ya Bapak Ibu ya. Pak Darul terakhir ya. Mangga Pak Darul. Meningkatkan saja. Apakah tetap kita masukkan kategori musafir yang melakukan perjalanan di bulan Ramadan ini? Contohnya seperti umroh. Masuk kategori musafir juga kan? Oh iya. Musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan jauh melebihi, kalau batas sekarang ya, saya tahqiq dengan ulama modern aja lah yang gampang, 85 km, dan dia berada di tempat itu tidak lebih dari 4 hari di luar dari perjalanan pulang dan pergi. Waktu dari perjalanan pulangnya itu namanya masih musafir, perginya juga jadi musafir. Tapi ketika nanti misalnya baru di sana sudah lebih memang pasti kan secara jadwal lebih dari 4 hari kan, maka di sana udah nggak jadi musafir. Musafirnya hanya pas berangkat dan pergi. Pada saat itulah silakan walaupun itu dari pesawat boleh nggak berpuasa. Jadi pahami Bapak Ibu ya. Musafir itu selama kita masih di kampung, kalau kita cuma niat 2 hari itu masih musafir. Masih musafir. Jadi 4 hari batasannya. 4 hari di luar waktu berangkat dan waktu pulang. Lihat deh kalau orang-orang di sana yang waktu jamaah haji, mereka sebelum 4 hari ya, itu mereka masih ada yang kosong. Tapi setelah 4 hari mereka udah sholat tam secara sempurna. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata pulang ke kampung udah niat 7 hari, pas ke kampung udah nggak disebut musafir. Tapi kalau ke kampung niatnya cuma 2 sampai 3 hari, selama itu masih jadi musafir dan boleh sholatnya di kos. Ya demikian Bapak Ibu ya. Sekarang saya ngasih kode sedikit. Salah satu yang saya nasihati buat diri saya sendiri kepada kita semua ya, cari Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya dalam ibadah kita ya. Mau tahu ciri Lailatul Qadar datangnya kapan? Mau? Ketika di akhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil dan suasananya tenang. Insya Allah kalau dilihat, kalau THR udah turun, Lailatul Qadar baru. Karena semuanya udah pernah, nggak udah mikirin. Insya Allah. Jadi tandanya Lailatul Qadar datang kalau THR turun. Gitu ya, baik aja ya. Nggak bukan kita benar loh itu alasannya. Moga-moga THR-nya. Iya.
sesuai dengan prediksi diturunkan sebelum Lailatul Qadar turun. Al-Fatihah. Semoga istri dari Pak Hadian Fauzi yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang siapapun di antara kita yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna, dan diberikan oleh Allah pertolongan untuk dilindungi dari apa yang dikhawatiri dan apa yang ditakutkan. Semoga sehat afiat kepada kita semua dan kepada Badaru yang akan melaksanakan umroh. Semoga Allah bekali ia dan bersama orang yang bersamanya dengan bekal ketakwaan. Allah ampuni dosanya dan orang-orang yang bersamanya, dan Allah berikan rahmat, kemudahan, pertolongan, dan Allah berikan kemudahan di dalam melaksanakan manasik umroh secara selamat dan secara sempurna. Semoga setiap doa yang diucapkan oleh Badaru beserta orang bersamanya di dalam melaksanakan umroh semoga Allah kabulkan, dan semoga Allah tetapkan kepadanya dimanapun dia berada dan dimanapun keadaannya, Allah tetapkan ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kepada Bapak Ibu yang telah sama-sama berikhtiar saling membantu dalam kebaikan yang dinaungi oleh Masjid DKM Lia Al-Ikhlasnya ini, baik dari segi material maupun non material, semoga Allah berikan keberkahan yang banyak zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Saya langsung izin Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan selama ini, perilaku yang kurang mengenakan Bapak Ibu. Saling doakan sesama kita, semoga Allah tolong kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Majid SPDI yang telah memberikan tausiah atau ilmu yang kepada kita sekalian, mobil khusus dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka kita maksimalkan bulan suci Ramadan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah SWT. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya mari kita sama-sama bermusafahah antara akhwat dengan akhwat dan juga tentunya ikhwan dengan ikhwan. Sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk